Hai, apa kabar semua saudara? Selamat datang dalam YouTube channel Gideon Simanjuntak Amanda Silvanya. Saya berdoa setiap kita dalam keadaan baik, sehat, kuat, dan yang terpenting bahagia, dan terus mempertahankan iman kita kepada Yesus Kristus Tuhan, Raja di atas segala raja. Yuk sama-sama kita mau berdoa, menikmati anugerah dan kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih, kami terus diberkati, kami terus bertumbuh dalam perenungan firman, dan kami terus belajar dalam kebaikan Tuhan. Siapkan hati kami untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Pakai hamba-Mu untuk boleh menjadi seorang berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Setelah kemarin kita membahas mengenai menantikan pengangkatan, sekarang kita akan masuk kepada bagian berikutnya. Siapa orang yang akan mengalami pengangkatan? Yang pertama, Alkitab katakan hidup dalam pengurapan. Bicara mengenai roh yang menyala-nyala. Matius 25 ayat yang pertama, pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Kita mengatakan 10 gadis bodoh, ada 5 bodoh, 5 bijaksana. Alkitab katakan yang bijaksana karena menjaga pelitanya untuk tetap menyala. Beberapa orang mengatakan hal tersebut bicara mengenai Roh Kudus yang menyala-nyala. Bicara mengenai Roh Kudus yang ada di dalam orang percaya. Dan ketika Roh Kudus ada, maka ketika itu pengurapan Allah turun atas setiap kita. 1 Samuel 16 ayat yang ke-13 mengatakan demikian. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudara. Dengar baik kalimat selanjutnya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah Roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Satu hal yang membedakan antara orang percaya dengan orang yang belum percaya adalah adanya pengurapan Tuhan di dalam hidupnya. Bahkan kata Kristus sendiri artinya adalah yang diurapi. Sehingga orang yang percaya kepada Kristus adalah orang yang menerima pengurapan dalam hidupnya. Orang yang percaya kepada Kristus adalah orang yang menjadikan pengurapan sebagai bagian yang penting dan tidak terpisahkan dalam kehidupan orang percaya. Pandangan Alkitab mengenai pengurapan sangat menarik. Dalam Oxford Dictionary, saudara, kata pengurapan berasal dari kata anoint, yaitu put oil on somebody or a part of somebody body as a part of religious of other ceremony. Adalah sebuah tindakan mengoleskan minyak urapan, saudara, yang sudah didoakan dengan iman kepada nama Tuhan Yesus dan diberikan kepada bagian tubuh kepala orang atau bagian tubuh orang. Dalam Perjanjian Lama, kata pengurapan disebut dengan untuk menyucikan, untuk mengurapi. Imam-imam yang melayani, Keluaran 40 ayat 15, pengangkatan seorang raja, pengangkatan seorang nabi, dan seterusnya. Minyak urapan juga menjadi gambaran sebagai persetujuan Allah, kehadiran Allah, berkat, kuasa, penghiburan, kesembuhan, sukacita, perkenanan, kesejahteraan, dan otoritas. Prinsip-prinsip yang mendasari pengurapan minyak, Alkitab katakan kalau sudah lihat, adalah prinsip konsentrasi, yaitu memisahkan atau mengkhususkan seseorang atau sesuatu kepada Tuhan. Jadi yang pertama, orang yang akan diangkat adalah orang yang terus terima pengurapan, tinggal dalam pengurapan. Pengkhotbah 9 mengatakan, jangan biarlah pakaianmu selalu putih, jangan sampai tidak ada minyak di kepalamu. Bicara mengenai kita harus tinggal terus dalam pengurapan Tuhan. Yang kedua adalah orang yang diangkat adalah orang yang akan melipatkan talentanya. Dari ayat yang kita baca, Matius 25 ayat yang ke-14, sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Tuhan memberikan kita talenta bukan untuk melayani diri kita sendiri saja, bukan hanya untuk memberkati diri kita sendiri saja, tapi Tuhan memberikan kita talenta yang pertama untuk bisa melayani Tuhan. Talenta saudara dipakai untuk memuliakan Tuhan. Yang kedua, supaya kita bisa menjadi berkat buat sesama. Dan yang ketiga, supaya saya bisa menghidupi diri saya. Saya percaya bahwa orang Kristen tidak seharusnya kekurangan.
Kenapa? Karena Tuhan berikan talenta untuk orang itu menghidupi hidupnya. Ada masa-masa kita mengalami kekurangan, tapi nggak seterusnya, nggak berlangsung selamanya. Karena kita bisa memakai talenta yang Tuhan beri untuk menghidupi hidup kita. Oleh karena itu persoalannya bukan berapa banyak talenta yang Tuhan kasih, tapi persoalannya adalah adakah kita mengembangkan talenta yang Tuhan beri dan bertanggung jawab dengan talenta. Isunya bukan 5 talenta, 4 talenta, 2 talenta, atau 1 talenta, tapi adakah kita mau mengembangkan. Karena saya percaya Dia Tuhan atas pertumbuhan. Benih yang Tuhan kasih kepada kita, kalau kita pakai, kita pertanggungjawabkan, kita asah, maka Tuhan akan berikan progres. Setelah lihat Yusuf. Yusuf dari anak yang tidak dipandang, budak, kepala pengawal, kepala pegawai, perdana menteri. Lihat kan? Ada apa saudara? Progres. Saudara lihat Daud dari jaga 2 domba 2-3 ekor, jadi pembawa senjata Saul, pemain musik Saul, jadi raja. Dari ayat yang kita baca kita tahu bahwa ketika kita setia dengan talenta yang Tuhan beri, maka Tuhan akan mengaruniakan penambahan. Orang Kristen itu yang sungguh-sungguh ikut Tuhan pasti hidupnya maju, pasti naik. Orang kan nggak selamanya SD, memang kita bonsai, enggak kan? SD, SMP, SMA, dan seterusnya. Oleh karena itu ayo bertumbuh. Talenta yang Tuhan beri, berikan untuk kemuliaan Tuhan, untuk memberkati orang lain, dan untuk menjadi berkat. Yang ketiga, siapa orang yang akan diangkat? Ini kesukaan saya. Adalah orang yang menjadi seperti anak kecil di hadapan Tuhan. Seperti anak kecil. Matius 18 ayat 3 dan 4. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sebab barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar di dalam kerajaan surga. Dari ayat yang kita baca, kita melihat bahwa Tuhan meminta kita menjadi seperti anak kecil. Karena karakter anak kecil yang pertama adalah suka menangis. Menangis ini bukan berarti cengeng, tapi memiliki jiwa yang hancur. Yang kalau ketemu sama bapaknya, anak kecil tuh apa adanya, nggak tahanan, nangis, cerita, ngomong, dan sebagainya. Mazmur 51 mengatakan demikian, ayat 18-19. Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan. Sekiranya aku persembahkan korban bakaran, engkau tidak menyukainya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak kau pandang hina. Yes, hati yang hancur Tuhan beritahu. Yang kedua, karakter anak kecil tidak mendendam, mudah percaya. Saudara, anak kecil dia marah sama temennya, nggak mau main lagi sama dia. Tapi nggak berapa lama kemudian udah main lagi. Tapi beda bapaknya, berantem hari ini, berapa puluh tahun kemudian masih ingat kelakuan bapak. Yang ketiga, yang terakhir, sangat percaya kepada orang tuanya. Anak kecil itu percaya banget. Percaya, papanya ngomong apa aja diikutin. Karena baginya papanya adalah orang yang dapat dipercaya. Kiranya 3 kebenaran tadi boleh menjadi refleksi, pengingat buat kita, untuk kita bersama-sama masuk dalam pengangkatan yang Tuhan sudah siapkan. Jadilah kuat, jadilah percaya, jadilah beriman. Tuhan Yesus mengasihi saudara. Mari sama-sama kita datang sama Tuhan. Haleluya. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaan. Biar bumi bergoncang, biar bumi bergoncang
bersama Dia. Satu hari nanti kita akan mengalami pengangkatan, baik dalam keadaan tubuh rohani ataupun dalam keadaan kita masih hidup ketika Tuhan datang. Tapi apapun itu yang terjadi, mari jaga hidup dalam pertobatan, sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Karena bumi sementara, surga atau neraka selama-lamanya. Yang punya surga, crazy in love with you. Bye-bye.